Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binastain ala umuri nyamatin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu alaikum sayyidi ya Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Ini SKDA ini selalu meluncurkan project. Sekarang ini project yang awal, sekarang ini Uber itu kita belum kemarin ada yang protes dulu. Kayak Ridwan kok kemarin premiumnya gagal juga gitu, segala macam-macam. Saya emang biasa gagal itu. Anda tahu nggak saya? Saya nggak peduli dengan kegagalan, berapa puluh kegagalan biarin aja gitu. Jadi kita gagal, saya ini orang yang termasuk gagal, banyak gagalnya gitu. Tapi dari kegagalan itu saya bisa tahu gitu. Saya termasuk orang yang sangat sering ditolak gitu. Sekali misi saya ke Cina, saya ditolak semua misi saya. Loh, misi dagang ke Cina, iya saya lihat pameran sana diundang, pameran sana segala macam-macam. Pulangnya saya ditolak semua. Dari 20 perusahaan yang nawarkan kerjasama dengan saya ditolak semua. Kenapa ditolak? Karena syaratnya double sob. Syaratnya, kita bilang, lu aja yang buka di tempat gua gitu, tempat. Saya kan di Jakarta punya tempat gitu, luasnya 1000 meteran. Workshop saya besar juga di sana itu. Saya balik gitu loh. Saya kan suruh stok sama dia dua kontainer. Teman-teman saya ngambil semua. Saya nggak mau. Tahu yang ngambil sekarang kondisinya apa? Kelanggar sekarang. Pak Ridwan, saya punya stok under counter chiller 20 unit gitu. Pak Ridwan nih tolong bantuin saya jualin punya ini punya. Ya udah. Dan saya tidak mau ambil aji mumpung gitu. Dan saya juga jaga kepercayaan pada agen tunggal saya gitu. Saya tahu agen tunggal saya di Cina ngambilnya di mana gitu. Dia ngambilnya di mana, Koron ngambilnya di mana, Mas Eman ngambilnya di mana. Semua saya tahu. Royal Edi ngambil di mana, produknya saya nggak tahu semua. Karena mereka orang Cina itu kalau pameran, mereka ngomong juga gitu. Sini ngambil, sini ngambil, semua ngambil gini. Pak Ridwan ngambil tinggal mereknya lah nama Metro gitu. Mau saya kagak gitu. Saya mau ketika mereka pakai merek lu aja deh, gak usah pakai merek gua gitu. Gua gituin, saya gituin juga. Aneh nggak coba? Saya diajak ke pabriknya, di servis segala macam-macam. Paling banter saya beli hanya untuk kebutuhan project gitu. Dan itu pun nggak lebih dari satu kontainer, setengah kontainer gitu. Kapan hari saya beli coba-coba satu, ternyata gagal juga gitu. Akhirnya apa, saya nggak mau lagi. Meskipun saya ada uang gitu. Sekarang saya nggak mau lagi. Bukan masalah ininya, karena stok itu, kalau dead stock namanya, stok mati itu. Kalau masalah gini, lebih baik kalau saya contoh, saya tahu ya, Kron ngambil di mana, lebih baik saya beli ke Kron dulu. Kenapa saya beli ke Kron atau beli ke IKEA? Kalau ada problem kan mereka yang nangani teknisinya. Saya bantu, kalau mereka nggak mampu banget baru saya tangani gitu. Jadi kadang-kadang kita ngelihat untung, oh saya masih dapat keuntungan 30% gitu. Kelihatan enak gitu, atau 20% kelebihannya. Padahal kita di situ nanggung biaya teknis kalau ada kerusakan. Sedangkan saya belum punya jaringan. Kalau dia kan udah punya jaringan. Semua orang udah punya jaringan, saya nggak punya jaringan. Dan orang saya emang terbatas gitu. Saya nggak mau resource saya pakai ke sana. Resource saya itu saya konsentrasi hanya pakai nyari kerjaan doang gitu. Itu. Terus di bengkel resource saya hanya untuk ngerjakan doang gitu. Bukan yang lain-lain. Jadi intinya apa? Saya optimalkan potensinya. Jadi saya tidak ada bagian peragihan hutang, tidak ada bagian ini, nggak ada. Belinya ke 1-2 perusahaan udah itu rutin, udah selesai. Jadi itu yang resources yang saya gunakan itu, dia optimalisasi. Dari 10 proyek atau 10 perusahaan di Cina, 20 perusahaan di Cina yang ngajak kerjasama, saya tolak semua. Termasuk saya waktu itu mau dijadikan distributor stainless steel yang bagus banget, saya tolak gitu. Kenapa? Karena saya stok gitu loh. Minimal 500 juta gitu. Murah memang, satu proyek kelihatan 500 juta murah gitu. Tapi intinya apa? Ngapain gua? Intinya apa? Anda tahu nggak? Kalau seandainya kita lihat barang itu stok itu mati bertahun-tahun, itu otak kita jadi ikut buntu gitu. Lebih baik saya stok yang ada-ada aja, yang pas mobil semua gitu. Jadi, dan saya jadiin, bayangin ya. Anggaplah kita kan nggak bisa kalau di kitchen main di satu equipment itu. Kan banyak sekali equipment ininya. Itu kalau Anda cuma punya uang 5-10 miliar, percuma. Kalau Anda mau nyaingin mereka semua. Ketika saya udah punya 100 miliar, baru mungkin saya kuat gitu. Stoknya kuat. Karena bayangin, nyetoknya banyak, itemnya ada 100 sampai ribuan item gitu. Dan itu kadang-kadang untung di sini yang mati. Karena saya lihat gitu. Jadi saya nggak mau lagi gitu. Lebih baik saya tekankan aja ke agen tunggal saya untuk stok gitu. Saya marah-marahin dia, mana stoknya nggak ada gitu. Ya udah gitu aja. Jadi yang stok biar dia, saya tinggal jualin aja gitu. Dan itu ternyata luar biasa. Malah sekarang ini banyak perusahaan akhirnya nyerah juga gitu. Banyak juga yang nyerahkan stoknya ke saya gitu. Pak, saya simpan stoknya konsinyasi ya, karena memang saya bayar sebelum barangnya belum dikirim udah saya bayar duluan gitu. Itu yang saya terjadi gitu. Jadi intinya saya ditolak, sering ditolak. Saya datang ke Cina 20 perusahaan nolak semua. Besok tahun depan ada pameran di Hangzhou gitu. Tolak semua saya. Kenapa? Saya syaratnya satu. Lu yang stok bukan gua yang bantu. Gua gratisin lu gudang, tempat gudang di Jakarta, di Bali. Gua gratisin lu kantor.
Lu kalau punya karyawan boleh kantor gua gratis. Coba kantor saya di atas boleh, kan kosong atas. Gratis. Gua gini aja, lu yang stok gua yang jualin dulu. Kan enak. Nggak mau dia. Maksa stok semua nggak jadi. Saya beli secukupnya. Ini pokoknya saya cukupnya. 200 juta yang saya beli gitu. Ngapain untuk proyek saya doang. Nah sekarang ternyata pada posisi sekarang karena saya tidak memaksakan minjam, tidak memaksakan macam-macam kerjasama, akhirnya apa? Aman kondisi sekarang. Makanya saya nggak punya stres dengan hutang. Gitu. Saya nggak punya hutang ke prinsipal. Saya ke Gia nggak ada hutang spesial. Ke Kron nggak ada. Mana-mana nggak ada. Makanya happy semua. Coba tanya. Sampai bahan pun saya nggak pernah hutang. Saya bayar sebelum dikirim, saya minta bayar. Meskipun saya dikasih hutang, Pak, boleh kok ngebon sebulan, nggak mau saya. Lu lebih baik kasih gua diskon tambahan, 2% sampai 5%, ya udah, happy. Dan akhirnya ternyata sekarang itu tenang. Jadi ditolak tuh biasa, sob. Saya punya ide banyak, ditolak semua biasa, karena saya asah terus. Dengan ditolak kita jadi tahu. Apa taunya? Tahu berarti kita belum sempurna, belum ahli. Gitu. Dengan ditolak kita sering kena masalah, dari kena masalah kita kuat. Tuh. Anda lihat muka saya, kan happy. Gitu. Kapan Anda lihat muka GM saya happy dia, biasa-biasa aja, gak stres gak apa. Kenapa? Karena sih kita ini sering gagal, sob, sering ditolak, sob, sering direcehkan, diremehkan, biasa aja. Bayangkan kapan hari waktu saya bangkrut, saya tuh kantornya di sana deket tempat pembuangan sampah, ngontrak lagi, kantornya kecil sempit gitu, gak ada orang datang, diisi banyak orang, satu kantor diisi hampir 8-7 orang, gitu. Kecil, empet-empetan gitu. Ya udah jalan gitu. Malah dulu saya diingetin, iya Pak, dulu kita waktu susah Pak ya. Kita kan biasa dulu pakai beras ya. Saya kasih jatah beras sebulan berapa kilo gitu. Pas susah banget, karena susah waktu itu bangkrut saya dari bangkrutan. Kita jatah makan siang itu sehari 5.000 coba bayangin. Sebelum saya buat dapur umum ya. Dapur umum udah jalan 6 tahun. 6 tahun 7 tahun. Sebelumnya saya masih ingat bener, semua dikasih jatah 5.000 makan siang itu. Ini 5.000. Kalau 10 tahun lalu kan masih boleh, masih bisa 5.000. Sekarang masih bisa juga kalau makan doang. Jadi 5.000 sob. Ada warung di samping, itu warungnya itu ya udah dijatahin semua. Jadi anak-anak makan siang, makan ini sampai sore kayaknya. Itu 5.000 jatahnya. 5.000. Makan sayur ada warung dulu. Nah, malah saya kayaknya dulu saya kasih warung tuh saya kasih tempat di tempat saya. Kan saya ngontrak, ada warung kecil di tempatnya ada tempat ukuran 1x2 meter lah. Suruh dia ngontrak di situ gratis gitu. Anak-anak makan di situ. Saya kayaknya gitu, saya lakukan dulu sampai lupa saya. Dan dia kan happy, dia bisa tinggal di situ segala macam-macam, jagain sarung gratis jagain. Udah gitu masak dulu. Masak yang bayar ya itu tadi jatahnya itu 5.000 satu orang. Nah, sekarang ini jatahnya apa? Jatahnya beli makanan gitu. Atau kita buatin dapur umum gitu. Jadi intinya gitu. Dan saya persiapan sekarang ini. Jadi kenapa saya tetap happy gitu? Karena saya ngalami, saya sering gagal, jadi kalau di SKD ngaku Kepri aku banyak ide tuh, banyak gagalnya, iya memang. Tapi kan saya bukan untuk memperkaya diri. Saya bisnis itu pertama, contoh masker ini, saya bilang kan lihat, kita niatnya ibadah, bayangin loh, dapat supplier masker itu 5.000, saya jual 5.000 juga. Untung SKD mana nggak ada, barokah itu. Tapi sebenarnya kalau nanti sesuatu saat orderan itu bukan 100.000, bukan 10.000, mungkin harganya bukan 5.000 lagi kan, 4.000 kan. Nah 1.000 ada untung, nah itu untuk ini, untuk siapa? Baru untuk Madrid, buat saya kagak, saya nggak mau sama sekali. Saya nggak mau memanfaatkan SKD, makanya bagi orang yang para kapten, para admin atau siapapun, warga atau ngomong ngapain, banyak yang capek di SKD ya, karena bayarannya doa terbaik Al-Fatihah sholat Nabi. Semakin tinggi jabatannya kayak saya, foundernya, ya semakin merasakan yang paling akhir gitu. Tapi yakin sob, ini ilmu barokah, dapat barokah itu, bisnis barokah. Bisnis barokah itu sob ya, kalau Anda ngarepin dunia ketika nggak dapat uangnya 1.000 perak kali berapa ribu gitu, 1 juta anggaplah apa seperti itu. Ketika nggak dapat Anda kan sengsara, sakit hati. Kalau saya kan kagak gitu. Saya niatnya barokah, saya mau makanya proyek ini. Jangan kita niatnya keuntungannya barokah gitu. Mau jadi, mau gagal, mau enggak, mau jualan cuma berapa biji nggak masalah gitu. Karena apa? Nilainya bukan nilai uang, nilai barokah gitu. Nilai barokah, nilai ikhlas, nilai ridho gitu. Itu yang terjadi gitu. Jadi kalau Anda niatnya ikhlas sama barokah sama ridho, insya Allah nggak kurang-kurang. 1.000 masalah yang ada di saya, makanya saya optimis gitu. Saya optimis kenapa? Saya optimis banyak masalah nggak masalah, biarin aja. Saya serahkan pada Allah semua. Ketika kita banyak membantu orang, kita akan dibantu oleh Allah. Sekarang saya proyek Uber, banyak masalahnya banyak. Terus sekarang masker sama APD kita jualan, banyak gitu. Ada supplier minta bayarnya DP dulu, kan kita bayangin kalau DP kita nggak ada untungnya sama sekali.
kasih DP, tapi tiba-tiba orangnya kabur, gimana yang terjadi? Siapa yang nanggung duitnya? Nggak mau gitu. Nggak, kalau mau syukur nggak mau apa-apa. Jadi intinya masukin di Uber Pay dulu, kan aman jadinya. Kan masa Uber melakukan itu, selama ini juga sama. Aman-aman aja. Kita proteksi keamanannya dulu. Jadi paymentnya cash to cash dulu. Dapat ininya, cap gini nih, nggak masalah. Masa saya bisa, ini nggak mungkin lah. SKD anggotanya ratusan ribu, terus sayanya macem-macem. Oh lah, udah terbukti. Nggak kaleng-kaleng, kita sebenarnya gratis, semua gratis. Jadi di SKD kalau berbayar itu namanya aneh gitu, memperkaya diri sendiri gitu. Jadi intinya itu. Dan sekarang nih tugasnya SKD yang SKD Premium 2020 ini, saya ingin seluruh adminnya bisa berbisnis semua, memudahkan mereka kaya. Kalau admin dan kaptennya kaya, apa yang terjadi coba? Kan mudah jadinya. Jadi tugas kita membuat orang kaya, membuat kaptennya kaya, adminnya kaya, warganya kaya. Kalau kaya, insya Allah sedekahnya kumpul dulu. Makanya di SKDA itu tidak dianjurkan minta-minta sumbangan gitu. Kita ini bukan grup peminta-minta, meskipun sedekah itu bagus gitu. Yang saya harapkan adalah sedekah itu muncul itu ketika dari ketika mereka usahanya untung, baru mereka boleh sedekah. Kalau belum usaha, belum muncul, belum apa-apa, terus diminta-minta sedekah kan repot. Apalagi lagi COVID sekarang. Lebih baik Anda kumpulin aja uangnya untuk hidup Anda, untuk beli sembako Anda. Dengan Anda bisa menyelamatkan keluarga Anda, karyawan Anda, itu Anda sudah lebih dari cukup itu. Sedekahnya ke situ aja, ke istri Anda, ke karyawan Anda. Jangan pecat karyawan, itu aja. Jadi intinya gitu. Jadi di SKD, Captain nggak dukung sosial kan orang, nggak apa-apa. Sekarang lagi COVID gitu, lagi masalah. Ini harus di adjust dulu. Di adjust dulu ini ya. Jika goyang-goyang, sorry. Jadi ya itu tadi, saya tidak nyarankan gitu. Kita buat yayasan, buat apapun bukan ngumpulin sedekah, bukan gitu. Kita bagaimana caranya, saya ingin numbuhkan dulu usahanya jalan, kalau udah keuntungan baru gitu. Termasuk nanti resellernya itu kan 5.000 dijual 7.500 ya, masih ada 2.000. Ketika dia ngerasa untung, saya dapat untung, boleh sedekah. Kalau nggak untung ya jangan sedekah. Kalau Anda belum cukup ya Anda dulu cukupin dulu. Itu intinya. Jadi malah saya pengennya mereka itu sedekah tuh minta-minta, kayak Ridwan tolong saya mau sedekah nih gitu. Nah itu dia. Kewajiban orang kaya harus sedekah, tapi tertentu aja, jangan diumumkan gitu. Jadi saya malah memang tidak mendukung diumumkan, saya nggak mau mengumumkan sedekah harus enggak. Karena SKD bukan grup kumpulan sedekah, bukan gitu. SKD adalah grup kumpulan pengusaha yang Anda belum pengusaha, belajar jadi pengusaha apapun. Kita diriin usaha berkah bersama berkah, itu benar-benar bersama berkah. Sekarang pimpinan untuk Ubernya Keputin gitu. Komisarisnya ada Abai, ada banyak malah kapten yang komisaris. Terus kapten sebagai komisaris saja. Pelaksana sekarang untuk ininya, contoh untuk Uber masker dan APD-nya. Siapa ininya? Ya Mbak Diana. Nggak masalah gitu. Kita komisarisnya. Nggak pernah ketemu, nggak pernah. Kita jalankan aja. Laporannya gitu. Ya. Jadi semoga ini bisa memberikan Anda motivasi. Ingat ya, di SKD nih proyeknya Hope. Gagal itu biasa sob. Asal tidak ada niat duitnya gitu. Terus Anda kalau Anda curiga-curiga itu biarin aja. Bagi siapapun ya, admin atau ini ada yang menjelekin saya nggak masalah. Biasa saya ketika jatuh saya dijelek-jelekin orang, saya malah seneng, biarin, nggak usah dibelain. Kenapa saya gini loh? Ada tekniknya ketika saya cepat bangkit dulu. Saya 2 tahun langsung bangkit loh. Tahun pertama saya udah bisa bangkit. Tahun kedua saya udah jalan-jalan ke Malaysia, terus ke Malaysia, Thailand, Singapura. Coba tanya anak saya. Kenapa tekniknya satu? Karena ketika saya dijelek-jelekin orang, bangkrut dijelek-jelekin orang, itu saya tidak pernah balas, malah saya terima biasa aja gitu. Jadi orang yang nyari kerjaan itu, saya pernah kerja di Jayato gitu. Itu Pak Ridwan bosnya dulu. Sekarang sengsara dia bangkrut gitu. Nggak apa-apa gitu. Saya bisa ngerjain kok kerjaan, nggak masalah. Saya nggak sakit hati, enggak. Saya nggak mau balas gitu. Makanya saya larang Anda semua untuk bela saya, biarin aja gitu. Kenapa? Ngurangi keberkahan saya sob. Udah Jun, kantornya ketemu. Nah ini dia, barusan kita nganter ini ke Pecatu. Jadi ya itu tadi, kita buatin optimis terus ya sob ya. Kalau salah banyak salahnya, kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.